Ya, jumpa lagi di materi matematika peminatan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari limit trigonometri. Nah, ini soal nomor 1 yang saya berikan yaitu limit x mendekati pi per 3 dari 3 cos x per sin 2x. Nah, untuk soal limit kita gunakan substitusi langsung terlebih dahulu ya. Nah, di sini x-nya itu pi per 3 sehingga kita masukkan untuk x yang ada di soal menjadi pi per 3. Nah, dari sini kita peroleh 3 cos pi per 3 per, nah ini juga sama sin 2 pi per 3. Nah, dari sini jika kita hitung, kita ingat kembali ya, untuk pi itu adalah 180 ya. Jadi 180 dibagi 3 sehingga kita peroleh nilainya adalah 60 derajat. Kemudian sin 2 kali, nah ini pi per 3 juga sama 60 derajat sehingga dikali 2 hasilnya menjadi 120 derajat. Nah, dari sini kita hitung ya untuk nilai cos 60 derajat yaitu setengah ya, kita ingat kembali. Kemudian untuk 120 derajat di sini, nah kita ingat 120 derajat itu adalah sudut di kuadran 2. Nah, kalau sudut di kuadran 2, nilai sin di sini itu bernilai positif sehingga besarnya berapa? Itu 180 dikurangi 60 derajat. Sehingga relasi dari 120 derajat yaitu sin 60 sehingga nilainya adalah setengah akar 3. Dari sini bentuk setengah bisa kita coret ya, sehingga hasil akhir menjadi 3 per akar 3. Nah, bentuk akar yang ada di bawah ini bisa kita rasionalkan menjadi kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 sehingga hasil akhirnya adalah 3 per 3 kali akar 3. Nah, 3-nya hilang, kita dapatkan jawaban adalah akar 3. Nah, ini soal di nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, kita lihat kita memiliki bentuk limit x mendekati 1 dari bisa terlihat di layar ya. Nah, bentuk ini jika kita masukkan x-nya 1, ini akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Nah, di sini tidak saya tuliskan ya. Sehingga kita harus menyelesaikan limit ini dengan cara lain. Nah, kita gunakan cara pemfaktoran, yaitu dengan memfaktorkan bentuk x kuadrat kurangi 1. Nah, dari sini x kuadrat kurangi 1, kalian lihat di langkah kedua ini difaktorkan menjadi x min 1 dikali x ditambah 1. Nah, bentuk ini jika kita perhatikan, ini dengan menggunakan bentuk rumus dasar, nanti bisa kita cari nilai limitnya. Nah, kalian perhatikan yang saya lingkari merah itu ada kuadrat sehingga harus kita jabarkan terlebih dahulu. Nah, kalau kita jabarkan nanti hasilnya menjadi 2 kali ya penulisannya, sehingga kalau dituliskan menjadi min 2 kali sin x kurang 1 kali sin x kurang 1. Nah, ini bentuk penjabaran dari bentuk kuadrat tadi. Nah, dari sini kita perhatikan untuk x min 1 yang di atas dengan sin x min 1 untuk nilai limit x mendekati 1 ini pasti hasilnya 1 ya. Untuk pembahasannya sudah kita lihat di video sebelumnya. Kemudian kalian lihat kembali untuk sin yang kedua, ini ada sin 2x min 1, bawahnya sin x min 1. Nah, ini ada angka 2 depan sehingga jawabannya pasti 2. Nah, dari sini bisa kita tulis untuk hasil limitnya yaitu limit x mendekati 1. Nah, dari pembilang kita tinggal memiliki bentuk 1 dikali x ditambah 1 dikali 2. Kemudian untuk menyebutnya sisa negatif 2. Nah, dari sini 2 dan negatif 2 bisa kita sederhanakan dulu ya. Nah, langkah berikutnya yaitu dengan mensubstitusi nilai x-nya 1. Nah, kalau x ini saya ganti 1 sehingga bagian pembilang ini menyisakan bentuk 1 dikali dengan 1 ditambah 1 ya. Nah, dibagi negatif, ini masih ada negatifnya sehingga ketemunya adalah negatif 2. Nah, ini soal di nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 3, kalian bisa lihat di layar, ini saya memiliki bentuk 1 min tan x per sin x min cos x dari pi per 4. Nah, kita substitusi langsung, ini saya tuliskan kembali ya. Nah, kita dapatkan bentuk 0 per 0 sehingga ini bukan penyelesaian ya, kita akan menyelesaikan dengan cara yang lain. Nah, untuk bentuk ini kita akan mencoba menyederhanakan yaitu dengan menguraikan bentuk tan ya. Tan kita uraikan menjadi rumus dasar trigonometri ya, ini menjadi sin x per cos x. Nah, sin x min cos x yang ada di bawah ini dia tetap. Nah, dari sini kalian punya bentuk 1, satunya itu kalian samakan penyebutnya sehingga menjadi cos x min sin x. Nah, ini pernya jadikan 1 per
per cos X ya, karena satunya kita samakan penyebutnya menjadi per cos. Nah, yang bawah kita balik sehingga menjadi 1 per sin X min cos X nih harusnya, mohon maaf ya, nih sin X min cos X. Nah, dari sini kita kalikan untuk pembilang, berarti tetap ya, itu menjadi tetap kita tulis yaitu cos X min sin X. Nah, ini limitnya masih cos X min sin X per, nah ini kita kalikan yang bawah, kita tuliskan ulang kembali hanya bentuk perkalian, sin X min cos X. Nah, dari sini kalian lihat, perhatikan ya, untuk bagian pembilang dan penyebut ini sebenarnya ada kemiripan, hanya yang pembilang ini adalah kebalikan dari penyebutnya, sehingga bagian pembilang ini nanti kita rubah posisinya. Nah, kalau dituliskan seperti ini, nah jadi minusnya ini kita keluarkan ya, jadi minusnya kita keluarkan di depan, sehingga yang depan menjadi sin X min cos X. Nah, kemudian penyebutnya ini tetap sama, yaitu cos X kali sin X min cos X. Nah, dari sini kalian bisa coret ya bentuk sin X min cos X, sehingga hasil akhirnya akan menjadi limit X mendekati pi per 4 min, nah ini tinggal atas 1 per cos X. Nah, nilai X itu baru kita substitusi ya. Nah, kalau kita udah mensubstitusi nilai X nya, baru limitnya itu menghilang ya, jadi tulisan limitnya udah hilang, min 1 per, nah cos pi per 4 itu adalah berapa, 45 ya, sehingga cosnya adalah setengah akar 2. Jika kita balik maka menjadi 2 per akar 2 minus ya. Nah, ini dirasionalkan kembali, kita peroleh hasilnya yaitu min, ini kan bawahnya menjadi 2 ya, kali dicoret dengan atasnya 2, sehingga hasil akhirnya menjadi min akar 2. Nah, untuk soal terakhir saya memiliki bentuk limit X mendekati 0 dari sin 4X per 3X pangkat 3 tan X. Nah, jika X nya 0 maka udah pasti ya hasilnya 0 per 0. Nah, sehingga bentuk ini kita bisa jabarkan ini menggunakan rumus dasar trigonometri ya, menggunakan rumus dasar limit, sehingga bentuk sin pangkat 4 ini kita jabarkan 4 kali ya, karena pangkat 4. Kemudian yang bawah ini ada X pangkat 3, ini juga kita jabarkan. Nah, kita jabarkan ya, jadi pangkat 3 nya kita uraikan menjadi X 3 kali seperti ini, tannya ini tetap. Nah, dari sini bisa kalian lihat bentuknya ya. Yang pertama ini ada, kamu perhatikan ada sin X per X ya. Nah, itu ada sin X per X. Nah, bentuk sin X per X ini kita tahu hasilnya itu 1. Kemudian yang kedua juga 1, yang ketiga ini juga 1. Nah, yang keempat ini ada sin per tan. Nah, ini juga karena nilainya 1 semua X nya, hasilnya pasti 1, sehingga jawaban akhirnya akan diperoleh 1 per 3 ya. Demikian untuk pembahasan kali ini, terima kasih.